Kan laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah. Aku pelajari, aku renungkan jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlul kalam, falasifah, manhaj mereka. Aku renungkan, aku pelajari, aku fikir-fikir. Kan beliau puluhan tahun belajar filsafat. Aku renung-renungkan, aku pelajari. Fama ra'aituha tasfi 'alilan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Kan hati kita ini banyak penyakit. Ada hasad, ada riya, ada takabbur. Ini kan semua penyakit. Tidak bisa disembuhkan dengan ilmu filsafat. Maka kita saksikan mereka saling iri, saling sombong, menyombongkan dirinya. Beda dengan para ulama. Para ulama itu saling mencintai, saling mendoakan. Penyakit yang ada di hati mereka dengan mempelajari qala Allah wa qala Rasul hilang, sembuh, lenyap, dihilangkan, disembuhkan oleh qala Allah wa qala Rasul. Adapun filsafat tidak sanggup. Tidak bisa filsafat menyembuhkan penyakit itu. Wala tarwi qalilan, tidak menghilangkan dahaga. Jadi haus terus, dahaganya tidak hilang. Ini bahasa beliau. Berarti berada dalam ketidaknyamanan. Orang haus kan tidak nyaman, tidak enak. Terus tersiksa batinnya. Semakin belajar filsafat, semakin bodoh. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dengan sigot mubalaghah, pagi belajar, siangnya sudah bodoh. Gitu. Apalagi sorenya, apalagi besoknya, baru siangnya udah bodoh. Karena itu memang bukan ilmu. Ya. Dan itu awal mula kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Awal mula kaum muslimin salah faham terhadap ajaran Islam, terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Itu ketika kaum muslimin membaca kitab-kitab filsafat. Ya. Wa wajadtu aqrabat turuq tariqatul Qur'an. Sementara aku dapati jalan yang paling dekat. Jalan yang bagus itu, yang muter-muter, apa yang lurus? Tentu yang lurus dekat. Kalau muter-muter kan jadi lama, jadi jauh. Ini lurus, cepat sampai, cepat faham. Apa? Thariqatul Qur'an. Jalan yang ada dalam Al-Quran itu. Apa yang ada di ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, itu mudah, cepat. Cepat difahami, mudah difahami. Apa contoh? Beliau berikan contoh, dan contoh ini makanan kaum salaf sehari-hari. Antum tentu tidak asing lagi dengan ayat-ayat yang akan beliau bawakan ini. Ya, sementara beliau puluhan tahun menghabiskan waktu untuk belajar. Begitu melihat ayat-ayat Al-Quran, rupanya ini yang bagus, ini yang mudah, ini yang benar. Ayat-ayat tentang Allah mudah. Sementara ahli filsafat berpikir tentang Tuhan sulit sekali, sangat menyulitkan. Sementara para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in enggak pakai mikir. Baca ayat Al-Quran, fahami, imani. Enggak pakai mikir, maka cepat ketemu.
Apa ayat pertama yang beliau bawakan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Mudah sekali. Ketika orang filsafat mengatakan, pantaskah Tuhan bertempat tinggal? Apakah ada tempat yang muat untuk Allah? Apakah Allah punya jihah, punya arah? Mungkinkah Tuhan itu bisa ditunjuk arahnya? Apa di atas, apa di bawah, apa di kiri, apa di depan, apa di belakang? Ketika mereka pusing membahas ini semua, Al-Quran sudah punya jawaban. Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Sementara mereka berhari-hari, berlembar-lembar kitab mereka baca, mereka tulis, nggak ketemu-ketemu. Satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, selesai. Di mana Allah berada? Bolehkah ditunjuk? Adakah tempat yang muat untuk Allah? Dan seterusnya terjawab, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena ayat ini kan ada penjelasan lebih lanjut di hadis. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menampar budaknya karena menghilangkan seekor kambingnya, kan berujung dengan fis sama. Berapa pertanyaan yang terjawab oleh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ahlul kalam falasifah baca ayat ini tapi tidak diimani. Kan mereka kaum muslimin, tentu baca Al-Quran, tapi dilewatkan begitu saja. Atau ditakwil. Istawa adalah istaula. Ini dia. Dari mana takwilan ini? Tidak ada asal usulnya dari Rasul dan para sahabat.